Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 293 palsu. Dr. Kin itu adalah master yang dikagumi oleh seluruh People's Hospital, benar-benar orang hebat yang menyelamatkan pasien di rumah sakit mereka. Tentu saja, kalau benaran Master Chinese Medicine, pasti bukan generasi yang memiliki reputasi dan tidak ada keahliannya, namun dilihat langsung dengan mata kepala sendiri masih lebih mengejutkan. Makanya terhadap guru Dr. Kin, dalam hati Vivin hanya memiliki kekaguman yang tiada habisnya. Begitu mudah, memiliki pencapaian seperti itu dalam pengobatan, itu benar-benar berkah bagi orang-orang. Thomas Kin malahan agak penasaran, baik, aku malah ingin bertemu dan lihat-lihat Dr. Kin ini. Ada orang-orang yang mampu di berbagai bidang pekerjaan. Pekerjaan di bidang lain tidak mengherankan jika disebut master juga. Misalnya sebelumnya yang kerja di Successful Scientist, bukankah juga banyak orang yang menyebut sendiri sebagai master? Dan lagi orang ini juga bermarga Kin, hanya bisa mengatakan itu kebetulan di dalam kebetulan. Tapi sekarang mendengar Vivin mengatakan begitu. Orang ini juga seorang dokter, kalau begitu orang ini bukan kebetulan lagi. Jelas sekali, ada orang menggunakan gelar Dr. Kin sedang menipu dan menggertak. Tak lama, sebuah BMW seri 5 berhenti di depan pintu rumah Vivin. Seorang pemuda turun dari mobil, penampilannya termasuk tampan, berpakaian jas dan dasi, mirip orang juga, tampak seperti pria sukses. Melihat Vivin, mata pria itu langsung cerah. "Vivin, aku Robbie Kin." Vivin juga sangat bergairah, Dr. Kin. Meskipun sudah banyak berbicara di WeChat, tapi tak terhindarkan tetap akan sedikit malu ketika bertemu. Robbie Kin melangkah maju, melihat Thomas Kin, sedikit bertanya-tanya. Ini kakak sepupuku, ini adalah Dr. Kin. Vivin memperkenalkannya sebentar, untuk menghindari kesalahpahaman oleh Dr. Kin. Robbie Kin malah sopan, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Halo, aku Robbie Kin." Wajah Thomas Kin menunjukkan sedikit kesenangan. "Kamu adalah Dr. Kin." Robbie Kin terkejut, agak canggung, kemudian tersenyum tipis. Itu semua hanya menerima kasih sayang yang tak pantas, Master dua huruf ini, pujian yang tidak layak. Vivin menunjukkan pandangan yang mengaguminya. Dr. Kin benar-benar rendah hati, waktu itu Anda melakukan 2 kali operasi yang luar biasa itu di rumah sakit kami, menyebut Anda sebagai master, sedikitpun juga tidak keterlaluan. Robbie Kin tersenyum, hanya mengangguk sedikit, tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Namun dalam pandangan Vivin, Robbie Kin sudah mengakuinya. "Baiklah, ayo kita masuk dulu." 3 orang masuk rumah. Setelah memperkenalkan sebentar, Ernie Tang terhadap Robbie Kin ini masih termasuk puas, lagi pula dari luar baik-baik saja, termasuk ganteng dan berbakat. "Robbie, dengar-dengar kamu adalah dewa tabib ya, kamu periksa denyut nadi bibimu, lihat bagaimana keadaan badan bibi akhir-akhir ini." "Baik, bibi silakan duduk." Sekeluarga Vivin semua duduk di meja teh, melihat Robbie Kin periksa denyut nadi. Bagaimanapun juga dewa tabib legendaris, mereka juga ingin lihat sikap anggun dari Dr. Kin ini. Setelah Robbie Kin berpura-pura periksa denyut nadinya, mengangguk kepala, berkata, "Bibi, denyut nadi kamu ini stabil, kondisi badan termasuk bagus, tapi tekanan darahmu agak tinggi, biasanya harus lebih memperhatikan, tidak ada masalah besar." Setelah Robbie Kin selesai berkata, Ernie Tang tertegun, lalu terlihat sedikit canggung, mengangguk kepala sambil tersenyum. "Hehe, baguslah itu, duduklah kalian, aku pergi masak untukmu."
Melihat ekspresi tante kedua agak tidak benar, Thomas Kin diam-diam ikut pergi, setelah berbelok ke dapur, bertanya. Tante kedua, ada apa? Ernie Tang mengerutkan kening. Dokter Kin ini tidak terlalu hebat juga. Aku memiliki tekanan darah tinggi. Aku jelas-jelas memiliki tekanan darah rendah. Beberapa hari yang lalu masih sedikit pusing. Dokter memberi aku obat. Kenapa bisa periksa keluar aku ada tekanan darah tinggi? Aku coba. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 294 dokter pribadi. Thomas Kin mengambil pergelangan tangan tante kedua, memeriksanya sebentar, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi bermain. Tante kedua, tadi kamu makan permen atau makanan manis-manis kan? Betul, aku baru saja makan 2 ektar. Kalau begitu benar. Gula darah naik. Kecepatan aliran darah meningkat, kondisi denyut nadi juga akan terpengaruh. Sekilas memang seperti tekanan darah tinggi, tapi dokter yang berilmu sedikit juga tahu, ini bukan tekanan darah tinggi. Ernie Tang mengerutkan kening, masih keponakanku yang hebat, menurutku, dia tidak lebih baik darimu. Tante kedua sudah memiliki ketidakpuasan terhadap Robbie Kin ini. Thomas Kin tersenyum tipis, tentu saja dia tidak lebih bagus dariku, karena dia itu palsu. Bahkan kondisi denyut nadi pasien yang setelah makan pun tidak tahu, level begitu adalah penipu, magang di klinik saja juga merasa umurnya terlalu tua. Ngomong-ngomong Dokter Kin, apakah kamu sekarang ada klinik yang tetap, atau di rumah sakit? Vivin di situ malah mengobrol dengan sangat senang. Robbie Kin sembarang ngomong, aku sekarang dokter pribadi CEO Meng perusahaan besar Meng. Wow, Dokter Kin hebat sekali. Thomas Kin mendengarnya. Tersenyum tipis. Setahu aku, Weston Meng seharusnya tidak ada dokter pribadi. Jika tidak ayahnya sakit, juga tidak akan dikirim ke rumah sakit dalam waktu pertama kan, dan lagi bukankah kamu yang bilang operasi itu kamu yang melakukannya? Jika dokter pribadi, kalau begitu mengobatinya di rumah bukannya bisa, mengapa harus dikirim ke rumah sakit, kemudian ketika semua orang tidak berdaya Dokter Kin baru menanganinya? Bukankah ini agak kontradiktif? Perkataan Thomas Kin membuat Robbie Kin terlihat agak canggung, tetapi segera berkata sambil tersenyum. Sebenarnya identitas aku sebagai dokter pribadi lebih berbeda. Aku memberikan bantuan pribadi kepada banyak orang besar, jadi tidak hanya CEO Meng, orang besar dari keluarga lain semua juga pasienku. Vivin mengangguk kepala, juga merasa masuk akal sekali. Bagaimanapun juga itu adalah Dokter Kin, orang yang begitu hebat, tidak mungkin hanya melayani keluarga CEO Meng satu saja. Mengobrol sebentar, Vivin dan Robbie Kin juga sudah akrab, bertanya. Dokter Kin, besok pesta ulang tahun aku akan diadakan di Bohemia. Kamu bilang akan membantu aku mengundang kepala rumah sakit yang di berbagai rumah sakit besar, benarkah? Ini. Robbie Kin tersenyum, untuk menyembunyikan rasa canggung dirinya. Dia mana dapat mengundang kepala rumah sakit yang di setiap rumah sakit besar, ini hanya berbaur di WeChat saja, tidak tersangka Vivin bisa mengingatnya. Seharusnya bisa kali, jika besok tidak ada yang bisa dikerjakan, seharusnya bisa, aku akan memberitahu mereka. Kalau begitu itu sangat bagus. Besok aku akan berdandan bagus. Melihat setiap idola-idola. Vivin adalah dokter. Kepala rumah sakit di berbagai rumah sakit besar itu semua adalah spesialis terbaik, memang merupakan idola Vivin. Hari biasanya jarang ada kesempatan untuk bertemunya. Namun ada wajah Dokter Kin, pasti tidak menjadi masalah. Ekspresi Robbie Kin terlihat canggung, tetapi untungnya, ulang tahun Vivin adalah besok. Dokter Kin, kamu duduk dulu, aku pergi memasak untukmu. Selesai bicara, Vivin juga masuk ke dapur, sebenarnya dia hanya ingin menanyakan pendapat Ernie Tang terhadap Dokter Kin ini. Hanya Thomas Kin dan Robbie Kin dua orang tersisa di ruang tamu. Thomas Kin tersenyum tipis.
Jangan berpura-pura lagi, Dokter Qin yang palsu, hanya untuk berbohong adik sepupuku saja. Wajah Robi Qin langsung kaku. Sobat, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apanya Dokter Qin yang palsu? Aku sudah katakan, itu hanya nama palsu saja. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggil aku Robi Qin saja. Bersambung.